Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira. Baiklah, di video kali ini saya akan tragedi pembunuhan Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh. Yuk kita simak sama-sama videonya. Tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah bertepatan tanggal 29 Januari 660 Masehi menjadi tragedi berdarah. Selanjutnya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu tewasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah akibat dibunuhnya oleh Abdurrahman bin Muljam, yakni seseorang Khawarij yang ahli ibadah, rajin puasa, tahajud, bahkan hafal Al-Quran. Mungkin kita bertanya, loh kok bisa seorang ahli ibadah dan penghafal Al-Quran tega membunuh sahabat Nabi yang mulia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah SAW yang istimewa, sehingga beliau mendapat gelar karamallahu wajhah. Alasan gelar ini adalah karena Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala atau bersujud pada berhala sepanjang hidupnya. Beliau dikenal sebagai seorang yang tidak pernah melihat aurat dirinya sendiri dan orang lain. Ia begitu menjaga pandangannya sehingga terbebas dari melihat aurat seseorang. Ali bin Abi Thalib sendiri lahir di area Masjidil Haram, Mekah pada Jumat 13 Rajab. Satu riwayat menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Saat usianya 8 tahun, riwayat lain 10 tahun, Ali bin Abi Thalib. Hal itu menjadikannya sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Juga seorang sahabat yang cerdas. Jika seorang sahabat lainnya menemukan sebuah persoalan, tidak tahu jawabannya, maka mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk meminta jawabannya. Untuk dimintai jawaban atas persoalan yang mereka tidak tahu jawabannya. Nabi Muhammad juga mengakui kecerdasan Ali bin Abi Thalib dalam satu hadis. Nabi mengatakan bahwa dirinya adalah kotanya ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Atau Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah di kala Rasulullah dan ketiga khalifah lainnya telah wafat. Selama beliau memimpin umat, terjadi berbagai macam cobaan dan badai fitnah yang keji. Ali, sesungguhnya aku melihatmu tidak akan mati hingga jenggot ini dicelup dengan darah. Maka Ali radhiyallahu anhu pun mengetahui bahwa dirinya akan mati terbunuh. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, apakah agamaku akan selamat?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, agamamu akan selamat." Ia berkata lagi, "Kalau begitu, aku tak peduli." Hal itu karena pembangkangan penduduk Syam dan Irak, juga karena fitnah-fitnah yang banyak terjadi pada masa kekhalifahannya. 3 orang golongan Khawarij telah bersekongkol dengan hendak membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Ash. Ketiganya pun hendak dibunuh pada hari yang sama. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan, mereka bersepakat bahwa Abdurrahman bin Muljamlah yang akan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Muljam mengasah pedangnya hingga 40 hari. Lalu sampailah ia ke Kufah dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita Khawarij yang membuatnya merasa kagum terhadapnya. Ia kemudian meminangnya dan wanita itu meminta mahar berupa kepala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Sehari ia makan pagi di tempat anaknya
yaitu Al-Hasan. Sehari berikutnya di tempat Al-Husain. Dan sehari lagi di tempat Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Ia tidak makan melainkan hanya dengan beberapa suapan saja. Pada hari ke-17 Ramadan, seperti biasanya ia bangun dari tidurnya, kemudian mengerjakan sholat malam. Setelah itu, ia keluar mengerjakan sholat subuh bersama kaum muslimin. Para ayam berkokok hingga para wanita terbangun dan hendak mengusir ayam-ayam tersebut. Ali radhiyallahu berkata, biarkan mereka. Mereka tengah itu Sayyidina Ali tengah menjadi imam salat subuh di Masjid Agung Kufah, Irak bersama para jamaah kaum muslimin. Tiba-tiba ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sujud, beliau diserang dan disabet beberapa kali dengan pedang beracun oleh Ibnu Muljam. Pukulan itu begitu keras hingga jenggotnya berlumuran darah. Ali bin Abi Thalib lantas dibawa ke rumahnya, sedangkan Abdurrahman bin Muljam ditangkap. Dan didatangkan ke hadapan Sayyidina Ali dalam keadaan tangannya terikat di belakang. Ali radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Tidaklah aku telah berbuat baik kepadamu, Ibnu Muljam. Pedangku ini telah kuasah selama 4 malam, yang akan kupergunakan untuk membunuh orang yang paling jahat. Ali radhiyallahu anhu kemudian berkata lagi, justru kamu yang akan dibunuh dengannya. Ali radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada anak-anaknya, muliakanlah dan berbuat baiklah kepadanya. Jika aku masih hidup, aku tahu pendapatku tentangnya. Dan jika mati, maka bunuhlah ia dengan pedang itu dan janganlah kalian menyalibnya. Serta janganlah kalian membunuh seseorang pun selainnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Selama 2 hari, keadaan Amirul Mukminin sangat lemah. Dan tidak ada sepatah kata pun terucap dari mulutnya, kecuali hanya kalimat La ilaha illallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh karena dianggap kafir. Salah satu sebabnya Ali dalam menjalankan pemerintahannya tidak dengan hukum Islam, tapi hukum musyawarah. Sang pembunuh menggunakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, yang artinya barang siapa yang menggunakan hukum Allah maka dianggap kafir. Ironisnya pembunuhan itu terjadi pada bulan puasa, saat seharusnya pada siang hari makan dan minum saja tidak dilakukan, apalagi membunuh. Itulah akibat fitnah dan kesalahan Ibnu Muljam. Dalam penafsiran Ngawur, setelah itu Al-Hasan diangkat menjadi khalifah. Hal itu hanya berlangsung 6 bulan. La haula wala quwata illa billah. Nah, itulah sekilas kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.